keislaman orang-orang Indonesia dulu dan kurang lebih mungkin sampai sekarang. Ini kan model-model Islam yang tidak terlalu taat gitu ya, Islam abangan. Mungkin HMI Islam abangan kali ya. Kan tiap ditelepon, siap bang, ya bang, nanti bang. Nah, tetapi ya ini yang kelima dia. Tetapi Anda jangan salah, abangan ini, KTP ini, sekalipun dia Islam KTP, kalau Anda coba ajak dia cerita tentang ateisme, woi marah dia. Yang ngamuk-ngamuk ini kebanyakan yang abangan, Pak. Padahal sebenarnya juga tidak. Azan aja tidak hafal. Ini gimana itu? Kemudian persoalan keagamaan. Kalau misalnya kita flashback tadi kan sebenarnya bahwa sejak awal antara Belanda dan Islam ini kan sudah tidak cocok. Eropa secara umumnya. Kenapa? Karena persaingan persoalan perdagangan. Jalur darat dikuasai oleh orang-orang Islam Timur Tengah, sementara mereka terpaksa mutar jalur laut mencari rempah-rempah di Nusantara itu gara-gara tidak mau ribut sama orang Arab. Nah, sampai kemudian di masa penjajahan mereka ketemu lagi dengan orang-orang Islam yang ternyata di Nusantara ini tidak sedikit orang-orang Islam. Pada murahnya penjajah-penjajah Belanda ini overconfident. Mereka yakin bahwa ini bisa kita kalahkan. Kenapa? Karena kalau kita lihat keislaman orang-orang Indonesia dulu dan kurang lebih mungkin sampai sekarang, ini kan model-model Islam yang tidak terlalu taat gitu ya, Islam abangan. Mungkin HMI Islam abangan kali ya. Kan tiap ditelepon, siap bang, ya bang, nanti bang. Jadi bukan Islam abangan dalam artian itu, tapi tidak menjadi sosok Islam yang begitu taat. Itu yang membuat pada mulanya orang-orang Belanda itu overconfident, ini bisa dikristenisasi. Nah, oleh karena itu, sekalipun di Eropa sendiri ada kubu-kubuan ajaran Kristen, ada yang Kristen Katolik dan Protestan. Dalam hal ini mereka bersepakat sama-sama boleh datang ke wilayah Nusantara untuk menyebarkan agama. Tujuannya hanya satu, mengikis keagamaan, karena asumsinya bahwa di Indonesia itu memang sudah banyak Islam tetapi tidak fanatik. Sisi lain mereka juga memang khawatir, karena mereka mengetahui bahwa orang-orang Islam itu kan pasti ada yang namanya ibadah kelima itu kan haji, naik haji. Kalau rukun Islam yang kelima ini kan naik haji. Nah, terus di Islam juga ini sudah ada yang namanya ulama-ulama, kiai-kiai. Asumsi mereka ini adalah bahwa Indonesia ini, Nusantara ini, sekalipun tidak menjadi sebuah negara besar yang bersatu, tetapi ada hierarki kepemimpinan sama seperti yang terjadi di Katolik, di mana Vatikan adalah pusatnya, Mekah itu juga pusatnya bagi Islam gitu. Yang mereka tidak sadari dan mereka pikir itu ada dalam Islam, bahwa ada kasta-kasta seperti paus, kardinal, kemudian pendeta-pendeta biasa yang memegang jemaat-jemaat yang juga memiliki kekuatan politik, karena pengaruh politik mereka itu besar. Agama itu di atas negara gitu. Jadi negara pun harus tunduk pada agama. Mereka takut pada umat Islam karena berpikir di sisi Islam itu juga ada gitu loh. Jadi ulama-ulama ini adalah ada kasta-kastanya. Jangan heran kalau Pak Vincent nanya sama kita itu santo itu kurang lebih posisinya apa. Karena dia pikir itu kasta itu juga ada pada suatu negara. Nah, jadi pada mulanya sampai pada sekitar abad ke-17 itu, sampai pada abad ke-17 akhir mereka terus berusaha melakukan kristenisasi, kemudian mengekang orang umat Islam, segala macam melakukan peribadatan. Inilah yang membuat semakin keras perlawanan umat Islam terhadap penjajah Belanda. Kenapa? Karena mereka dilarang beribadah, mereka diganggu beribadah. Itu yang membuat mereka. Sampai kemudian mereka merasakan kegagalan dan diundanglah satu profesor hebat dari Belanda, dari Leiden, yang menguasai tentang studi keislaman. Inilah yang kita kenal sebagai Snoeck-Orbronje. Snoeck-Orbronje yang kemudian kalau di Indonesia itu dia mengganti nama menjadi Abdul Ghaffar. Jadi kelihatan kayak orang Islam betul, Pak. Jadi kalau misalnya saya duduk bareng sama Snoeck-Orbronje dikira dia yang Habib gitu loh. Kenapa? Karena kan Belanda muka-muka Eropa ini sebenarnya kan kalau dikasih janggut-janggut sedikit pakai serban kan kita tidak bisa bedakan. Nah, Snoeck-Orbronje ini pada mulanya sebenarnya dia pendidikannya teologi. Dia teologi, kemudian kalau misalnya bilang S1, S2, S3 ya,
S2-nya itu sastra Arab. Jadi memang dia paham betul Arab, dan karena dia hafal beberapa surah. Jadi beberapa surah itu hafal Quran. Dan doktoralnya dia itu bahasa Semitik. Jadi dia tidak hanya menguasai Arab, tapi ya bahasa Ibrani itu dia juga sakti di wilayah itu gitu. Sehingga dia hafal betul tentang bagaimana pola pemikiran Islam, bagaimana. Nah, di Universitas Leiden itu dia mengajar Indologi. Memang ilmu tentang keindonesiaan. Ini diajarkan kepada orang-orang yang kira-kira akan datang ke Indonesia, baik tujuannya untuk perdagangan yang kemudian berubah menjadi penjajahan maupun penyebaran agama. Dan dia sendiri, sakti dia. Dan dia sendiri memang sekitar tahun 1880-an itu, dia juga datang riset ke Indonesia, khususnya di wilayah Aceh, kemudian Jawa. Dua ini, Sumatera dan Jawa, Sumatera dan Jawa melakukan penelitian tentang keindonesiaan, di mana karena dia begitu cerdasnya dan dipikir bahwa dia bisa menyelesaikan persoalan Islam, dia kemudian ditahan di Indonesia dan menjadi penasehat khusus untuk urusan Arab dan Islam di Indonesia. Disinilah kemudian gerakan-gerakan Belanda, kolonial Belanda melawan Islam itu lebih sistematis. Ada beberapa ajaran-ajaran berburunya yang menarik. Pertama misalnya yaitu tadi, dia meluruskan asumsi misalnya bahwa orang Islam Indonesia itu adalah orang yang memiliki hierarki sama seperti di Katolik. Ada Vatikan, betul, memang mereka punya tempat berkumpul setiap tahun yang disebut sebagai Makkah, dan dikenal sebagai Makkah di Ka'bah Baitullah itu. Tetapi para ulamanya itu tidak punya hierarki otoritas. Berbeda dengan Kristen Katolik yang punya hierarki otoritas. Itu pertama. Kedua, karena hierarki otoritas tidak ada, maka konsekuensinya adalah memang dia tidak punya kekuasaan apa-apa kecuali kekuasaan keagamaan. Ini sangat berbeda dengan Kristen Vatikan, Kristen Katolik. Saya yakin teman-teman misalnya sering nonton film-film, apakah itu film yang sekali habis atau film seri, di mana hampir di setiap penguasa, kerajaan apa segala macam, itu pasti di situ ada uskup-uskup, ada pendeta-pendeta, ada pater-pater yang menjadi penasehat keagamaan untuk raja. Dan bahkan tidak jarang dia lebih berkuasa daripada sang raja. Apa buktinya? Siapa yang cium tangan? Apakah pendeta cium tangan raja atau raja yang cium tangan pendeta? Raja yang cium tangan pendeta, Pak. Jadi sekalipun kekuasaan dipegang oleh para raja, sebenarnya dari segi wibawa kekuasaan mereka lebih besar. Kenapa? Oi, masuk neraka Anda kalau melawan. Jadi ancamannya itu neraka. Serem-serem juga, Pak. Nah, faktor lain yang tujuh ingatkan bahwa meskipun ada yang namanya Mekah, tempat mereka berkumpul yang Anda bayangkan seperti Vatikan, bukan berarti ketika mereka ke sana mereka sudah langsung jadi fanatik. Mereka kemudian menjadi Islam yang memberontak apa segala macam, yang kemudian Anda takutkan. Tidak perlu dikhawatirkan itu. Kenapa mereka ke sana itu hanya dalam rangka melakukan ibadah haji, rukun Islam mereka yang kelima. Gitu. Jadi tidak usah khawatir. Nah, tetapi ya ini yang kelima dia ingatkan. Tetapi jangan juga Anda terlalu overconfident bahwa mereka yang Islam abangan ini, yang siap bangai itu, bukan Islam abangan itu ya, tapi ini Islam abangan pembagian Clifford Geertz ya. Islam abangan ini adalah orang yang sekalipun tidak begitu taat, itu mereka gampang digoyang keagamaannya. Kenapa? Karena mereka merasa dirinya sudah taat sebenarnya, hanya dalam level yang berbeda gitu. Dia sekalipun jarang sembahyang, jarang puasa, kalau orang makan sahur dia pagi-pagi sudah ngopi lagi. Mereka tetap taat dan tidak akan keluar mudah begitu saja dari agamanya. Terbukti kristenisasi itu hanya berhasil di wilayah-wilayah yang memang belum Islam, belum mayoritas Islam. Tidak heran kenapa biasanya, ini juga khususnya terjadi di daerah saya, itu mayoritas kristenisasi sukses terjadi di daerah pegunungan. Sementara di daerah pesisir jarang. Kenapa? Di daerah pesisir inilah daerah-daerah yang banyak didatangi pedagang ketika itu. Kenapa? Transportasi laut. Kan belum ada pesawat ketika itu. Iya kan? Di daerah-daerah pegunungan yang jarang bersentuhan di daerah pesisir, yang masih menganut keyakinan-keyakinan lokal, ini yang gampang digoyang. Tetapi kalau Islam susah. Meskipun dia abangan.
Ini perlu dijelaskan. Sebagian memang alasan yang sama juga kenapa sebagian umat Islam itu mendalami sufisme, tasawuf. Itu karena kalau dalam ceritanya Nurholis Majid itu, karena umat Islam sesungguhnya kurang percaya diri pada satu hal. Syahadat dia iya, sholat dia iya, puasa dia iya, zakat dia iya, terakhir yang susah, naik haji. Karena tidak semua orang, pertama punya kemampuan finansial, kedua punya daya tahan tubuh, perjalanan, tidak main-main perjalanan ke Mekah ketika itu Pak. Kalau sekarang kita nunggu 3 tahun, ya nunggu 3 tahun antrian doang, tapi duit kalau sudah naik kan pesawat. Mereka itu kan harus mengarungi laut. Setelah mengarungi laut, mengarungi padang pasir. Dan itu tidak ada menggunakan teknologi transportasi sama seperti yang kita bayangkan. Itu pun kalau nyampe loh ya, lain jadi kalau nyasar di tengah padang pasir, yang nggak tahu mana kemana gitu. Siang panas banget, malam dingin banget. Jauh berbeda dengan kita yang sudah menggunakan transportasi motor sekalipun. Kalau motor kan lumayan, kalau panas tidak kehujanan, hujan tidak kepanas, iyalah motor. Nah, itu yang membuat sebagian umat Islam di Indonesia ketika itu, kalau dia tidak modelnya tidak begitu taat, yang satunya lagi itu melarikan diri kepada sufisme, karena dia merasa bahwa ini untuk menutupi yang kelima itu, kurang sempurna Islam saya gitu. Maka dia kemudian sufisme. Saya tidak tahu Acep pilih bisnis karena itu bukan. Nah, jadi Sunan Khodronya datang dengan membawa pembaharuan pemikiran yang sangat jauh berbeda dengan keyakinan Kristen klasik ketika itu. Keyakinan Kristen klasik ketika itu, kenapa? Pertama, yang tadinya Belanda itu berpikir sangat takut dengan Islam yang terstruktur, ternyata tidak. Sebaliknya, mereka sangat pede bahwa mereka bisa dikristenisasi karena mereka ini abangan. Justru ternyata tidak, gitu lagi. Sekalipun mereka itu Islam abangan, saya mulai terganggu dengan istilahnya. Saya jelaskan dulu kalau memang terganggu teman-teman. Clifford Geertz itu membagi tipologi Islam. Ada priai, santri, dan abangan. Priai ini kan terutama adalah mereka ya yang kelas-kelas priai ya, yang bangsa-bangsa kelas atas. Mereka memang sudah mendapatkan juga pendidikan yang sudah bagus, karena memang dari segi kekuasaan dan yang lain-lain mereka punya. Kedua, ada orang yang memang dia bukan bangsawan, tetapi dia terdidik sejarah agama. Inilah yang kelas santri. Ketiga, ada yang Islamnya ya asal Islam. Kalau mungkin sekarang kita nyebutnya Islam KTP, puasa, ya mungkin dia rajin puasa Senin Kamis, tapi itu di bulan Ramadan gitu. Puasanya Senin Kamis di bulan Ramadan. Atau dia kalaupun rajin sholat tahajud, mungkin sholat tahajudnya dia di siang hari gitu. Dari sinilah kemudian Sunan Khodronya merumuskan gerakan-gerakan melawan Islam yang lebih sistematis. Apa yang dia rumuskan? Pertama, Anda harus bisa membedakan antara Islam dalam konteks ibadah, Islam dalam konteks muamalah, dan Islam dalam konteks politik. Jadi kalau ibadah syariah dalam konteks ibadah kepada Tuhan, sholat, zakat, puasa, apa ini kan biasa disebut sebagai ibadah, Tetapi kalau konteksnya bisa zakat tidak ya? Zakat ya. Tetapi kalau misalnya konteksnya itu tentang jual beli, kemudian lewat lahan, kemudian pertemanan dan yang kenegaraan apa segala macam, konteksnya itu horizontal, ini disebut sebagai muamalah. Kata dia, Anda harus bisa membedakan dalam strategi selanjutnya menyikapi orang Islam. Anda harus bisa membedakan antara ibadah, muamalah, dan tambah satu lagi, gerakan politik. Jangan semuanya dilarang. Kenapa? Semakin Anda larang orang Islam, semakin dia fanatik. Semakin dia akan keras melawan Anda, gitu loh. Karena ya mereka ini orang-orang yang pada prinsipnya, sekali lagi saya ulangi, sekalipun mereka itu Islam abangan, tetapi Anda jangan salah, abangan ini, KTP ini, sekalipun dia Islam KTP, kalau Anda coba ajak dia cerita tentang ateisme, woi marah dia. Anda boleh tes lah, misalnya kalau dalam pelatihan LK itu cerita tentang pembahasan nilai-nilai dasar perjuangan, yang ngamuk-ngamuk ini kebanyakan yang abangan, Pak. Padahal sebenarnya juga tidak, azan aja tidak hafal,
ini yang kata Sunan Guru-Gurunya harus dipahami sejak awal. Kalau terkait persoalan ibadah, netral, tolong jangan diganggu, biarkan mereka beribadah. Karena setidaknya mereka tidak merasa diusik. Itu yang persoalan ibadah, Islam sebagai ibadah. Kedua, kalau terkait muamalah, apakah jual beli, apakah misalnya terkait sewa lahan, apakah misalnya hubungan sesama Islam, kalau perlu difasilitasi, dibantu, biar dia merasa yakin kita ini orang baik. Tetapi untuk urusan ketiga, ini jangan. Ketika sudah terkait Islam sebagai gerakan politik, jangan. Kenapa? Inilah yang mengancam kita. Jadi cerdasnya dia itu, dia bisa memilah mana, di saat mana Anda terlihat baik, dan di saat mana Anda silakan brengsek. Gitu. Anda boleh mengganggu Islam, tapi khusus untuk urusan politik. Kita kan urusannya ke sini kan untuk penguasaan politik aja. Nah, mengenai persoalan keyakinan, Anda juga melakukan, misalnya sebagai misionaris, Anda melakukan misi kristenisasi, silakan. Tetapi jangan melakukan dengan cara yang sama dengan kolonialisasi. Harus dengan cara yang soft, gitu. Kalau untuk bicara kolonisasi, kita keras, kita perang. Tetapi untuk keagamaan, hanya saya ingatkan, abangan tidak semudah itu. Ini yang dilakukan oleh Sunan Guru-Gurunya dengan pemikirannya yang membuat sedikit banyaknya ada keberhasilan dibandingkan yang sebelumnya. Itu sedikit ya, tidak seluruhnya.